Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 51 izin memperkenalkan diri. Saya Tia Muriana selaku moderator, dan di sebelah kanan saya ada saudari Serly Putri Busu selaku tim pro. Sebelah kiri saya ada saudari Rini Widianti selaku tim kontra. Dalam sesi debat kita hari ini yaitu standar sebagai putusan badan atau pejabat pemerintahan. Putusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Putusan ini bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pada beberapa ketentuannya. Perubahan ini salah satunya adalah dalam bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang baru, yaitu standar. Sebelumnya, UU Administrasi Pemerintahan hanya mengenal bentuk keputusan seperti izin, konsensi, dan dispensasi. Standar adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang atau lembaga yang diakui oleh pemerintahan pusat sebagai persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar keputusan pejabat. Jadi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, para aparatur didorong untuk bekerja dengan standar, tidak lagi menggunakan perasaan untuk menyatakan suatu aktivitas. Untuk itu, syarat-syarat dalam tindakan administrasi perlu diatur dan ditetapkan, kemudian dilaksanakan. Lalu yang menjadi perdebatan apakah standar dianggap sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan? Maka hal inilah yang kami mau sedikit kami pada hari ini. Saya mempersilakan tim pro untuk menegaskan argumennya. Terima kasih moderator. Saya selaku tim pro sangat setuju bahwa standar menjadi bagian dalam pembuatan keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan beberapa ketentuannya. Salah satu perubahannya adalah bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang baru, yaitu standar. Sebelumnya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengenal bentuk keputusan seperti izin, konsensi, dan dispensasi. Pada pasal 19A UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, mendefinisikan standar sebagai keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang yang diakui oleh pemerintahan pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 39 UU Cipta Kerja mengatur standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan yang persetujuannya diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatannya telah terstandarisasi. Artinya, pelaksanaan administrasi pemerintahan, para aparatur didorong untuk bekerja dengan standar, tidak lagi menggunakan perasaan untuk menyatakan sesuatu aktivitas sebagai aktivitas yang dapat diterima. Untuk itu, syarat-syarat dalam tindakan administrasi perlu diatur dan ditetapkan kemudian dilaksanakan. Keputusan haruslah sesuai standar yang ada, karena di dalam fakta sosialnya, ketika membuat peraturan tidak menggunakan prosedur dan standar yang ada, bisa saja keputusan tersebut dibuat menggunakan perasaan dan bisa saja keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Adanya keputusan itu dibuat bertujuan untuk memastikan suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar, agar menciptakan keadilan di dalam sosial, agar sejalan dengan makna yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Interupsi. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan yang persetujuannya diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatannya telah terstandarisasi. Dalam poin tersebut, persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan itu terlaksana, dan apabila tidak berhasil tentunya akan sangat merugikan. Tak hanya itu,
Standar juga dapat merugikan negara jika tidak ada penyeimbangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya standar juga mengakibatkan ruang lingkup pemerintahan administrasi terbatas karena harus menyesuaikan dengan prosedur standar tersebut. Lalu, di sisi lain juga masih banyak tugas-tugas pemerintahan yang semakin tidak kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis-jenis tugasnya maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Dan adanya pemenuhan kebutuhan dalam penetapan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan tersebut masih tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pemerintah. Interupsi moderator. Jika menurut Anda dengan adanya standar akan memperbesar kemungkinan dan kesalahan, bukankah sesuatu yang terstruktur justru yang dapat meminimalisir kesalahan dan kelalaian? Sebab jika sudah ada acuan dalam pengambilan keputusan ini, maka keputusan yang diambil pejabat pemerintahan maupun terarah dengan baik. Hal ini dipengaruhi karena standar membatasi ruang gerak dalam penentuan keputusan. Dalam prosedur menjalankan suatu negara, standar ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan agar dalam menetapkan keputusan dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan sistematis sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika hanya mengandalkan perasaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentu keputusan ini masih dapat dipertanyakan kualitasnya dan akan sulit dipertanggungjawabkan akibat hukumnya. Menciptakan ukuran standar dalam pengambilan keputusan oleh pejabat akan memberikan cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi apa yang telah diputuskan, sebab standar ini menjadikan pemerintah lebih mudah dalam melakukan cross-check sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan manfaat standar yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi, sudah mampu membuktikan bahwa standar ini merupakan bagian penting dalam keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Justru jika tidak ada standar lah yang akan lebih banyak menimbulkan masalah dalam putusan pejabat atau badan pemerintahan dibandingkan ada standar di dalamnya. Tidak ada standar akan berdampak pada tidak teraturnya pengambilan keputusan, ketidakefisienan dalam menjalankan keputusan, dan jika terjadi permasalahan dalam keputusan ini akan sulit bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan cross and check dan evaluasi disebabkan karena ruang terbatas dalam pengambilan keputusan tidak ditentukan. Interupsi. Kenapa harus standar putusan pemerintah? Kenapa tidak memaksimalkan ketetapan yang sudah ada saja, yang lebih dapat mengakomodir menjadi landasan hukum keputusan? Sebab seperti yang kita tahu bahwa pernah ada tumpang tindih kewenangan yang sering kali terjadi di antara badan atau pejabat pemerintah, seperti halnya yang tercermin dalam kasus cicak buaya. Maka dari itu, hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kewenangannya. Ada dasarnya, izin, dispensasi, dan konsesi lebih dibutuhkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam mengambil suatu tindakan karena prinsip-prinsipnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan izin merupakan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan. Interupsi. Menciptakan ukuran standar dalam pengambilan keputusan oleh pejabat akan memberikan cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi apa yang telah diputuskan, sebab standar ini menjadikan pemerintah lebih mudah dalam melakukan cross-check sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan manfaat standar yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi, sudah mampu membuktikan bahwa standar ini merupakan bagian penting dalam keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Justru jika tidak ada standar lah yang akan lebih banyak menimbulkan masalah dalam putusan pejabat atau badan pemerintah dibandingkan ada standar di dalamnya. Maka dari itu standar sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Tidak ada standar akan berdampak pada tidak teraturnya pengambilan keputusan, ketidakefisienan dalam menjalankan putusan,
Dan jika terjadi permasalahan dalam putusan ini, akan sulit bagi badan atau pejabat pemerintah untuk melakukan cross-check dan evaluasi. Disebabkan karena ruang batas dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita sudah pada kesimpulan pada mosi hari ini. Standar masih menjadi perdebatan sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Namun pada dasarnya apapun jenis putusannya, putusan badan atau pejabat pemerintahan ini haruslah sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Artinya, putusan sebagai tindakan pemerintahan ini haruslah dapat dijalankan dengan baik agar tujuan dari putusan ini tercapai. Menerapkan standar atau tidak, putusan pejabat pemerintahan haruslah dibuat dengan teliti dan sebaik mungkin, sebab putusan ini menyangkut hakikat orang banyak nantinya. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.